Bukan, wali songonya adalah habaib. Karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Ini semuanya datanya tahu nggak dari mana? Dari Belanda, ya, dari company. Ustadz-ustadz kiai-kiai sekarang, herannya apa? Sampai seperti Imad ini, sampai meragukan syak, meragukan nasab habaib. Nah, yang lebih ana bingung lagi, makanya nih, ketika ana bilang Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Sayyidina Ali Amul Faqih. Ya. Ana bilang kan, Wali Songo itu Azamat Khan. Wali Songo itu Azamat Khan. Tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku Azamat Khan ini, itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba, alias maskuk, masih syak juga. Nah, yang ana maksud mereka, ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith, kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke iman? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus. Bukan, Wali Songonya adalah habaib. Karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Amul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Harusnya ente orang, para keturunan Wali Songo, lebih marah, lebih protes ke Imad daripada ke anak. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Amul Faqih, Yaman. Nah, ini pertanyaannya, datanya dari mana? Ini semuanya datanya tahu nggak dari mana? Dari Belanda, ya, dari company, dari kolonial, penjajah. Itu ada, silakan cek sejarahnya itu, yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snouk Hurgunje, nah, ya. Ada Vandenberg, ada apa lagi itu. Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini, termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Sebenarnya kita juga heran melihat segelintir oknum Habib di zaman sekarang sangat berbeda jauh dengan para pendahulu mereka. Orang-orang zaman dahulu yang memiliki gelar Habib itu kebanyakan berperilaku santun, alim, lemah lembut, berbuat baik kepada sesama umat manusia, dan jarang menonjolkan gelar Habibnya itu. Tapi kok sekarang segelintir oknum Habib malah banyak yang bikin ulah di negeri ini, menunjukkan kesombongan dan keangkuhan dengan gelar Habib yang disandangnya itu. Merasa paling benar, merasa paling suci, dan merasa paling layak untuk dihormati. Akibatnya, etika berbicara dan bertingkah laku banyak yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Berbeda jauh dengan apa yang sudah diajarkan oleh para Wali Songo di bumi Nusantara.
di mana para wali songo tidak ada keraguan, bahkan banyak bukti sejarah maupun bukti manuskrip kuno yang menyatakan bahwa mereka adalah para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Para wali songo dahulu kebanyakan memang pendatang, namun karena mereka berbudi luhur, berakhlak mulia, serta memberikan kemanfaatan serta kebarokahan kepada penduduk Nusantara yang kala itu belum mengenal Islam, akhirnya menjadikan wali songo sebagai suri tauladan bagi masyarakat Nusantara, sehingga akhirnya banyak penduduk Nusantara yang dengan sukarela masuk agama Islam tanpa paksaan, tanpa peperangan. Dan sosok wali songo di kala itu merupakan panutan bagi 80% penduduk Nusantara yang sudah memeluk agama Islam. Karena perilaku wali songo yang baik, yang bermartabat dan penuh kemuliaan, sehingga para wali songo ini diterima baik oleh penduduk, bahkan oleh para raja yang berkuasa di Nusantara kala itu. Dan mereka para penduduk pribumi Nusantara tidak begitu meributkan, apalagi mempersoalkan dari mana mereka para wali songo ini berasal dan dari keluarga siapa mereka lahir. Tentang asal usul maupun nasab wali songo kala itu tidak begitu dipersoalkan, sebab mereka terlalu mulia di bidang akhlak maupun ilmu agama, sehingga tak sampai hati rakyat Nusantara menanyakan asal usul mereka. Orang-orang otomatis berpikir dan berprasangka baik bahwa para wali songo ini adalah keturunan orang yang mulia juga. Begitu. Maka ketika akhirnya terkuak kisah bahwa ternyata mereka para wali songo adalah para dzurriyyah Kanjeng Nabi, maka orang-orang pribumi Nusantara pun cuma bilang, oh pantas mereka dzurriyyah Nabi, wong ilmu agamanya saja tinggi dan akhlaknya juga mulia. Kemudian soal bahwa para wali songo itu awalnya sebagai pendatang di Nusantara, akhirnya menjadi orang pribumi Nusantara. Kenapa? Karena di antara mereka banyak yang menikah dengan perempuan-perempuan Nusantara. Maka status mereka sebagai orang pendatang pun sirna. Sebab mereka sudah menikah dengan orang-orang Nusantara, yang artinya mereka adalah bagian dari masyarakat Nusantara itu sendiri. Kemudian para keturunan wali songo ini juga disebut sebagai pribumi Nusantara. Kenapa? Ayah mereka memang pendatang, tapi ibu mereka adalah orang-orang asli Nusantara, maka mereka adalah termasuk orang pribumi Nusantara. Kita kembali bahas ceramah Bahar bin Smith di atas tadi. Nampaknya dia sedang mengalihkan isu, atau mungkin maksudnya adalah untuk mengadu domba orang-orang pribumi Nusantara, yakni terkait dengan statement Kiai Imaduddin Usman dari Banten. Di video awal tadi, Bahar bin Smith heran dengan ustadz-ustadz atau kiai-kiai di zaman sekarang. Heran kenapa? Karena kata Bahar bin Smith, seorang kiai bernama Kiai Imaduddin dari Banten sampai meragukan habaib. Bahar bin Smith juga bingung. Bingung kenapa? Karena menurut dia, wali songo itu jalurnya Azbat Khon, yang artinya tersambung pada Amul Faqih, yang juga sejalur dengan nasab Ba'alawi. Tapi menurut Bahar bin Smith, sesuai catatan yang ada di Robitoh Alawiyah, catatan silsilah wali songo ini terputus. Tidak ada catatan lagi yang mencatatkan para keturunan wali songo. Dan sekali lagi, itu berdasarkan catatan di Robitoh Alawiyah. Dan dia juga bilang kalau orang-orang yang sekarang mengaku keturunan wali songo dari jalur Azmat Khon itu masih diragukan, karena catatannya tidak ada di Robitoh Alawiyah. Keturunan wali songo tidak tercatat di Robitoh Alawiyah. Itu alasannya. Dia juga bilang harusnya umat Islam marah kepada Kiai Imaduddin dari Banten yang tidak mengakui silsilah Ba'alawi tersambung kepada Nabi. Yang menurut Bahar bin Smith artinya Kiai Imaduddin tidak percaya kalau wali songo adalah habaib. Sebab sesuai catatan di Robitoh, wali songo tersambung dengan Amul Faqih, yakni salah satu jalur dari Ba'alawi. Begini ya bro, para wali songo itu sejak zaman dahulu dalam sejarah sudah banyak beredar luas bahwa sebutan mereka memang bukan Habib atau Habaib. Mereka itu gelarnya Sayyid atau Syarif. Misal Syarif Hidayatullah, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Ini bukti nyata bahwa wali songo dalam hal ini sebagai contoh adalah Sunan Gunung Jati, sebutannya saja Syarif Hidayatullah, bukan Habib Hidayatullah. Paham ya sampai di sini?
Dan menurut sejarah, munculnya sebutan atau istilah Habib itu kan ada pada masa kolonial Belanda. Dan Habib atau Habaib itu sebutan bagi tokoh agama para imigran dari Yaman yang konon didatangkan oleh Belanda ke Nusantara kala itu. Sementara para Wali Songo ini sudah ada sekitar 500 tahun sebelum datangnya para imigran dari Yaman itu. Jadi jauh banget bro. Dan memang benar pendapat Kiai Imaduddin Utsman dari Banten yang menyatakan bahwa Wali Songo itu bukan habaib. Sebab sekali lagi mereka ini sayyid dan syarif, bukan habaib atau habib. Dan masyarakat di Nusantara kala itu hingga sekarang tidak ada yang meragukan para Wali Songo itu bahwa nasab mereka tersambung kepada Nabi. Tidak pernah. Sebab apa? Sebab selain adanya data otentik dan fakta sejarah yang terpercaya bahwa mereka memiliki silsilah kepada Nabi, mereka ini memiliki catatan tersendiri yang sudah diakui oleh dunia, bukan catatan yang dibuat oleh Robito Alawiyah. Beda. Dan ini yang tidak kalah penting adalah mereka, para Wali Songo, dalam berdakwah benar-benar menunjukkan akhlaknya yang mulia, mencerminkan akhlak sang Nabi yang mulia. Sehingga meski tidak ada tulisan nasab pun rakyat Nusantara akan percaya kalau mereka ini, para Wali Songo ini benar-benar dzurriyyah Nabi. Apalagi data otentik serta catatan sejarahnya juga ada. Sehingga makin kuat bukti-bukti itu bahwa Wali Songo adalah para dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dan di akhir-akhir ini justru rakyat Indonesia meragukan tentang keabsahan para habaib yang ada di Indonesia. Menyangkut adanya segelintir oknum yang mengaku bergelar habib dan mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Benarkah mereka ini cucu Nabi? Benarkah mereka ini dzurriyyah Nabi? Kenapa mereka berbeda? Berbeda bagaimana? Ya berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh para Wali Songo zaman dahulu. Berbeda jauh dengan Wali Songo yang jelas-jelas dzurriyyah Kanjeng Nabi. Ada segelintir oknum habib di zaman sekarang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Segelintir oknum habib ini bahkan sering berkata kotor, sering berkata kasar, sering menyebut tokoh-tokoh Islam yang tidak sejalan dengannya dengan sebutan bodoh, sesat, dan lain sebagainya. Intinya, segelintir oknum habib ini menunjukkan sikap dan sifat yang bertentangan dengan perintah Kanjeng Nabi dan ajaran Islam. Bahkan diketahui bahwa segelintir oknum habib ini juga sering memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Bahkan ada juga yang terang-terangan menghina beberapa pejabat negara. Misal ada yang mengatakan Jokowi banci, ada yang mengatakan Jokowi Jokodo, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya adab atau sopan santun sebagai rakyat atau minimal sebagai orang yang lebih muda dalam menyebut orang yang lebih tua itu sudah tidak ada. Ini sangat memprihatinkan. Ini bisa ditiru oleh generasi muda di zaman sekarang yang belum begitu paham tentang siapa mereka. Hal ini bisa merusak cara berpikir dan cara bertingkah generasi muda di zaman sekarang. Kalau segelintir oknum habib ini tidak mengaku sebagai habib dan tidak mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi, itu sih mungkin tidak terlalu berdampak pada generasi muda. Nah ini sudah mengaku habib, mengaku dzurriyyah Nabi, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak sang Nabi. Bagaimana ini? Maka sangat wajar dan sangat tepat jika saat ini rakyat Indonesia mempertanyakan kebenaran mereka, mempertanyakan nasab mereka, mempertanyakan benarkah mereka adalah cucu Nabi, mempertanyakan benarkah nasab mereka tersambung kepada Nabi. Pertanyaan itu muncul disebabkan oleh ulah segelintir orang yang mengaku habib dan mengaku keturunan Nabi tapi suka bikin resah di negeri ini. Dan tentu saja rakyat Indonesia sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin dari Banten, yang melakukan kajian ilmiah yang terang-terangan menyatakan bahwa nasab atau garis keturunan para habaib yang ada di Indonesia tidak tersambung kepada Rasulullah. Semua berdasarkan sejarah dan data otentik serta kitab nasab yang terpercaya. Dan hingga kini pula para habaib yang dinaungi oleh Robito Alawiyah tidak bisa membantah penemuan atau kajian ilmiah Kiai Imaduddin dari Banten ini. Dan wajarlah kalau mereka marah kepada Kiai Imaduddin karena memang tidak bisa melawan argumen Kiai Imaduddin dari Nahdlatul Ulama tersebut. Dan sekali lagi, yang membuat ragu rakyat Indonesia pada para habib ini adalah akhlak atau tingkah laku mereka.
Tidak semua sih, cuma segelintir saja. Segelintir oknum Habib ini sering mempertontonkan kesombongan, mempertontonkan kesucian seolah mereka paling suci. Juga sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor kepada beberapa tokoh agama di Indonesia, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Benarkah seperti ini akhlak orang yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi? Dan kalau saya sendiri juga berpikiran sama. Mosok sih keturunan Kanjeng Nabi akhlaknya seperti ini? Kalau Anda bagaimana? Percaya, ragu, atau tidak percaya sama sekali? Silahkan tuliskan pendapat Anda di laman komentar. Salam waras.